Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriani. Saya adalah salah satu mahasiswi STI STM di Bandung Business School di Prodi Manajemen dengan NPM 101201660. Jadi pada video kali ini saya akan meresum materi pertemuan ke-10 di mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu mengenai wajibuna nahwa Rasul atau kewajiban kita terhadap Rasul. Teman-teman, sebelum kita membahas mengenai materi kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW, kita harus tahu dulu Rasulullah itu telah melakukan banyak hal untuk umatnya, yaitu kita semua. Seperti diantaranya Rasulullah menghabiskan usianya hanya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Yang kedua, kemudian Rasulullah adalah, kita harus tahu bahwa Rasulullah itu adalah orang yang baik, orang yang terpuji, dan juga sangat menyayangi kita sebagai umatnya. Selain itu, kita juga harus tahu bahwa berkat atau karena agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada kita sebagai umatnya, maka kita sebagai umat manusia menjadi umat manusia yang berperadaban dan juga menjunjung tinggi akhlak mulia, serta saling menghargai dan juga menghormati. Nah, teman-teman, setelah kita tahu nih bahwa Rasul telah melakukan banyak hal untuk kita sebagai umatnya karena beliau sangat menyayangi kita. Sekarang sikap kita terhadap Rasul itu harus seperti apa? Yang pertama, kita harus membenarkan atas apa yang beliau sampaikan. Karena apa? Karena beliau tidak akan menyampaikan atau berbicara melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus mentaati semua perintahnya. Karena apa? Karena perintah Rasulullah SAW tentunya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana akan Allah ingin menyampaikan kepada kita sebagai umatnya melalui perantara Rasul. Kemudian kita juga harus mengikuti syariatnya, yaitu kita sebagai umat Islam, umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan beribadah melainkan dengan syariat dari Rasulullah SAW. Selain itu, sikap kita harus seperti apa lagi? Yaitu kita juga harus mengimaninya. Mengimani itu seperti apa? Iman itu artinya percaya. Jadi kita harus mempercayai adanya Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita percaya, maka dari itu kita akan mentaati semua yang diperintahkan oleh Rasul, dan kita juga akan mengikuti sikap keseharian Rasulullah SAW yang sebagaimana dapat dijadikan suri tauladan yang baik. Selanjutnya juga kita harus mencintainya. Mencintai Rasul itu dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti ajaran-ajarannya, dengan cara kita menjalankan sunah-sunahnya, juga dengan cara kita meyakininya, mengimaninya, dan dengan cara kebaikan-kebaikan lain, atau dengan cara meneladani sikap baik Rasulullah SAW, maka itu adalah ciri bahwa kita mencintai Rasulullah. Kemudian kita juga harus mengajarkan orang-orang sekitar atau orang-orang terdekat kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Seperti yang terdekat dari kita, yaitu yang pertama keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita, atau sanak saudara kita, bahkan sahabat, teman, dan orang-orang di sekeliling kita. Kita harus mengajarinya, dan kita harus memberi pengetahuan, memberi penjelasan bahwasannya kita sebagai umat manusia harus mencintai Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW juga sangat mencintai umatnya. Bahkan umat yang tidak mencintai pun Rasulullah tetap mencintainya. Nah, kemudian sikap apa lagi yang harus kita jalankan selain mencintainya, yaitu dan juga selain mengajarkan orang-orang di sekeliling kita untuk mencintainya, yaitu ada juga kita harus mengagungkannya. Mengagungkan seperti apa? Jadi kita bukan berarti menyembah Rasul, tapi kita mengagungkan Rasulullah SAW, dan kita meyakini bahwa setiap perkataan, setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan setiap perintah, maka itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk mentaatinya dan mengikutinya. Kita
harus mencintainya dan kita harus mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk mencintainya. Kita juga diharapkan untuk tidak mendahului Rasulullah SAW. Dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 1, yaitu dikatakan bahwa kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian kita juga harus membelanya. Membela apa? Karena beliau telah membela kita juga di depan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sudah menyayangi kita. Beliau juga telah mengajarkan kebaikan kepada kita dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita juga harus membelanya. Kemudian kita juga harus mencintai pencintanya, yaitu ketika misalnya ada acara yang acara bersolawat kepada Nabi dan kita itu harus mendukung. Itu adalah bentuk rasa cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Kemudian kita juga harus menghidupkan sunnahnya, yaitu dengan cara kita melaksanakan sunnah Rasulullah, seperti contohnya puasa Senin Kemis, atau menyayangi anak yatim, dan sunnah-sunnah lainnya seperti sholat sunnah juga, dan amalan-amalan kebaikan yang sering Rasulullah SAW lakukan. Kemudian kita juga harus memperbanyak sholawat kepadanya, yaitu dengan cara kita bersolawat kepadanya, maka di situ kita sudah digolongkan pada orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Tapi syaratnya sholawatnya itu harus ikhlas dan harus karena Rasulullah SAW. Kemudian kita juga harus mengikuti manhajnya. Juga kita harus mewarisi risalahnya. Maksudnya apa mewarisi risalahnya? Beliau menyampaikan kebaikan kepada kita dan kita juga harus menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari resu materi yang telah saya simak di pertemuan ke-10 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Semoga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin dalam penyampaian materinya saya kurang tepat. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.